Lucy tidak pernah belajar memasak secara profesional, tetapi bisa memasak makanan yang begitu lezat sampai orang-orang dari tempat yang jauh pun menjadi penggemar masakannya. Sebuah orang memujinya, memberi jempol dan menunjukkan rasa kagum. Suatu hari, seorang pria aneh datang. Ia mengambil makanan itu, menciumnya, lalu hanya menggigit sedikit tanpa mengatakan apapun. Ia membayar dan berdiri. Ia menghampiri Lucy dan menyerahkan sebuah kartu namanya. Malam itu, Lucy melihat alamat yang tertulis di kartu tersebut. Ternyata itu milik sebuah restoran yang sangat terkenal, tempat orang kaya dan orang ternama rela menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan sebuah meja. Daftar tunggunya bahkan sampai 2 tahun. Kepala koki di sana adalah koki terkenal dunia bernama Paul. Keesokan harinya, Lucy sampai di gerobak mie miliknya seperti biasa. Namun hari ini, sebuah mobil mewah terparkir di depannya. Lucy sudah lelah hidup miskin, jadi ia memberanikan diri dan duduk di dalam mobil itu. Ia dibawa ke sebuah dapur megah. Kompornya sangat mahal dan terlihat seperti baru. Pisau-pisaunya begitu mengkilap, sampai kamu bisa melihat pantulan wajahmu sendiri. Melihat semua itu, harapan baru bangkit dari dalam Lucy. Tiba-tiba, beberapa koki berbaris, lalu pria yang sama datang. Dan ternyata, dialah Chef Paul. Hari itu, Paul akan menguji 2 orang. Tesnya hanya memasak satu hidangan sederhana, nasi goreng. Lucy dan seorang anak laki-laki bernama John mulai bersiap. John pernah belajar di sekolah masak dan terlihat sangat profesional. Ia memilih bahan-bahan terbaik dan paling segar, nasi segar, udang mahal, mentega, kacang polong, dan wortel. Lucy justru mengambil nasi sisa dari kulkas. Ia mengambil 2 telur dan memecahkannya langsung ke wajan wok yang panas. Ia memasak persis seperti caranya di gerobak jalanan. John memasak pelan dengan api kecil. Lucy memasak cepat dengan api besar. Ketika kedua nasi goreng selesai, nasi goreng John tampak sangat cantik dan mewah. Nasi goreng Lucy terlihat sederhana dan biasa. Paul melihat hidangan John terlebih dahulu. Lalu ia mencium dan mencicipi nasi goreng Lucy. Setelah menggigit sekali lagi, ia berkata kepada John, "Kau pulang." John merasa sakit hati, tetapi Paul tidak memberi penjelasan. Kemudian Paul menoleh ke Lucy dan berkata, Tidak punya imajinasi. Lebih baik memakai nasi sisa. ia memberikan seragam koki kepada Lucy dan langsung menyuruhnya bekerja. Pertama, Paul menunjukkan cara mengiris daging sapi yang sangat tipis, hanya setebal 2 mm. Lalu ia menyuruh Lucy mencoba. Lucy memotong irisan pertama, tetapi Paul langsung berkata, Terlalu tebal. Lucy gugup dan mencoba lagi. Paul membuang potongan daging itu. Air mata mulai menggenang di mata Lucy. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya ia berhasil mengirisnya lumayan benar. Lalu masuk bagian favorit Lucy, memasak dengan api besar. Namun begitu ia mulai, Paul merebut wajan wok dan membuang semuanya. Ia berkata, daging sapi yang bagus harus meleleh di mulut. Untuk itu, timing harus sempurna. Satu persatu, masakan di wok miliknya dibuang. Lucy terus dimarahi, kepercayaan dirinya hancur. Ia mulai menangis, ia ingin kabur saja. Tetapi kalau pergi, ia harus kembali ke gerobak kecilnya di desa. Lucy mengumpulkan keberanian dan kembali ke dapur. Setelah banyak percobaan, ia menyiapkan semangkuk daging yang teriris rapi. Tangannya terbakar, tetapi ia tidak berhenti. Keesokan harinya, koki-koki lain melihat bahwa Lucy berlatih semalaman. Lucy menatap Paul, dan sekarang matanya tidak menunjukkan rasa takut, hanya sebuah tekad. Ia menyalakan kompor, memanaskan minyak, lalu masukkan daging ke dalam wok. Tangannya bergerak cepat dan sempurna kali ini. Paul mengambil selembar irisan daging yang tipis dan mencicipinya. Rasa asli daging sapi benar-benar terasa. Begitu pas sampai rasanya bertahan lama di lidah. Wow, apakah kalian bisa masak? Masak air biar matang.